Para netizen channel Celebes Update TV yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan berbincang bebas dengan salah seorang narasumber kita. Kita akan berbincang bebas terkait masalah cyber media. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang guru besar dari Universitas Indonesia, Prof. Kalamullah Ramli. Sehat Prof ya? Sehat, Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Pak Basri. Sehat, jadi Pak Prof, beliau adalah Dirjen Pengelolaan Pos dan Informatika pada periode 2014-2016. Saat ini beliau juga adalah salah seorang guru besar di Fakultas Elektro Universitas Indonesia, dan beberapa waktu yang lalu juga terpilih dan masuk dalam kategori 500 peneliti terbaik dalam versi Kemendikbud Republik Indonesia. Baik Prof, kita akan berbicara terkait masalah cyber media. Yang kita pahami bahwa saat ini dengan jumlah penduduk kita sekitar 270 juta dari Sabang sampai Merauke, itu hampir seluruhnya memiliki gadget, memiliki smartphone. Dan kita pahami bahwa orang yang memiliki smartphone pasti terkoneksi dengan platform media baru. Ketika berbicara dengan platform media baru, para netizen sekian, maka akan ada risiko, akan ada manfaat juga terkait masalah penggunaan platform tersebut. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan Prof, bagaimana menyikapi terkait hal tersebut, Prof? Ya baik, terima kasih Pak Basri. Jadi penduduk Indonesia itu 277 juta. Ya, jumlah handphone yang beredar di Indonesia itu 370 juta. Jadi lebih banyak jumlah handphone daripada jumlah betul, Prof. Menandakan bahwa ada 130, ada banyak orang Indonesia yang punya handphone lebih dari satu. Ya. Ini menyenangkan, perkembangan cyber dan digital mengembirakan Indonesia, dan itu menjadi titik optimisme pemerintah Presiden Jokowi untuk menyatakan Indonesia ini adalah digital engine of Asia, menjadi mesin digitalnya Asia. Kita juga membuktikan Indonesia ini punya core digital ekonomi yang kuat. Ya, dengan banyaknya jumlah unicorn, ya, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Gojek, Grab dan lain-lain. Yang asli buatan anak negeri, ya. Grab mungkin enggak, ya, tapi mungkin Tokopedia, Shopee dan Blibli, belanja.com dan lain-lain itu semua milik anak negeri. Namun banyak orang bisa bicara tentang manfaat dunia digital. Saya orang yang senang mengedukasi dari sisi lain dari dunia digital ini, dunia cyber ini. Itu dari sisi risiko, Prof. Ya, jadi hemat saya, pemerintah memang harus sudah mulai menyiapkan kurikulum cyber yang mengajarkan anak-anak negeri ini menjadi punya literasi digital yang cukup, termasuk mengenai risiko dunia digital, risiko dunia cyber. Kalau pemerintah selalu mengatakan kerangka literasi digital itu ada 4 faktor. Digital skills, kemampuan digital, digital culture, budaya digital, digital ethics, etika di dunia digital, dan terakhir yang penting digital safety. Nah, digital safety ini adalah kemampuan individu mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital, perangkat digitalnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita kurang. Ya. Karenanya saya di UI mendirikan IDCARE, Indonesia Cyber Awareness and Resilience Institute. Pusat yang tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran tentang cyber, ya, dan sekaligus daya tahan cyber untuk masyarakat dan pemerintah, masyarakat kita, ya. Ya. Dan juga industri dan lain-lain, ya. Jadi menurut saya angka kejahatan cyber kita cukup tinggi. Kebocoran data kita itu terakhir data BPJS bocor, data Peduli Lindungi bocor, data milik Tokopedia juga bocor. Hampir semua unicorn kita pernah mengalami kebocoran data. Artinya data-data pribadi kita menjadi terjual bebas di black market. Betul, ya, di pasar-pasar bawah tanah. Ya. Jadi seringkali data pribadi itu diperjualbelikan, Pak. Iya. Bahayanya data pribadi ini kemudian bisa digunakan oleh orang lain untuk kegiatan ekonomi. Betul. Pinjol misalnya, ya.
Kalau data pribadi kita bocor, orang bisa gunakan data pribadi kita untuk pinjaman online. Sehingga kita tidak meminjam, tapi kita tiba-tiba ditagih. Betul, Prof. Nah, itu luar biasa kejahatannya. Dan pinjol ini meresahkan karena bikin orang stres, bahkan udah ada beberapa yang bunuh diri karena jeratan pinjol ini. Jadi pinjol ini kan memudahkan orang, gampang pinjam uang, mudah. Akhirnya dia pinjam, dia tidak sadar bunganya tinggi sekali, dan bunganya itu kumulatif gitu ya. Jadi banyak yang kemudian terjerat tidak bisa keluar dari pinjol. Lalu pencurian, kalau dari data-data cybercrime Polri, ya modus yang banyak dilakukan itu adalah pencurian data perbankan untuk akses ekonomi. Jadi banyak sekali. Oh ya, saya ingin bicara, cyber itu punya dua sisi ya. Digital itu punya dua sisi positif dan sisi negatif. Kenapa? Ketika dunia terbuka dengan cyber, dengan digital, yang masuk ke situ tidak hanya orang baik, orang jahat juga masuk. Betul, Prof. Betul. Penjahat masuk, dia mencoba mencari keuntungan ekonomi dari itu, dan itu yang seringkali tidak sadar ya. Facebook pernah membocorkan data kita. Ya, puluhan juta data penduduk Amerika dan ada 1 juta data penduduk Indonesia dibocorkan oleh Facebook. Dan kebocoran data ini berulang. Jadi sayangnya sepertinya masyarakat belum cukup teredukasi bahwa data pribadi kita itu mahal, berharga buat kita. Nah, kalau kita tidak mencoba memproteksi perangkat digital kita, data kita ini mudah dicuri oleh orang. Saya kira itu kira-kira Pak Basri ya ingin saya sampaikan. Makanya saya mendorong semua pakar-pakar cyber, pakar-pakar digital itu harus rajin mengedukasi anak-anak kita, adik-adik kita, masyarakat di sekitar kita bahwa silahkan nikmati cyber, digital transactions, tapi kita harus hati-hati sekali dengan penggunaan data, password, perangkat digital kita supaya tidak dihack oleh orang lain, data kita tidak dicuri oleh orang lain. Kira-kira itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi memang kita melihat bahwa dia seperti pisau bermata dua, Prof ya. Ya betul. Bisa bermanfaat apabila dimanfaatkan oleh orang yang baik, bisa menjadi pedang yang tajam apabila dimanfaatkan orang yang berbuat jahat. Nah, masuk pada pertanyaan-pertanyaan kritis, Prof ya. Ini kan seperti dalam rumah tangga. Sepertinya anak-anak kita itu agak kesusahan melepaskan gadget. Iya. Apalagi sekarang kan pendidikan online, pembelajaran online, gadget adalah mutlak. Nah, ini problemnya, Prof. Termasuk di rumah tangga juga saya, mungkin teman-teman juga itu mengalami problem bagaimana memanage penggunaan gadget bagi anak. Nah, gimana, Prof, pandangannya terkait masalah ini, Prof? Ya baik, terima kasih. Yang pertama, kita bisa secara teknis membatasi penggunaan gadget melalui software ya. Diproteksi anak-anak supaya tidak mengakses situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang berbahaya. Tapi yang paling baik adalah untuk edukasi itu adalah orang tuanya mendampingi anak-anaknya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua bisa membatasi akses kepada gadget untuk anak-anak. Saya masih punya anak bungsu, saya itu masih SD, anak bungsu ya. Itu kita batasi, saya dan istri saya membatasi. Oke, kamu boleh main gadget setelah kelas, walaupun online. 1 jam, nanti sore 1 jam, jadi 2 jam sehari. Kita batasi itu. Kita kasih, tapi kita sediakan alternatif. Berikan dia buku bacaan, berikan dia mainan yang lain, supaya dia ketika kita batasi dengan gadget, dia lalu tidak kemudian kebingungan, dia harus ngapain gitu. Ya. Nah, terhadap anak-anak kita yang remaja, saya sarankan kita menjadi teman dia di media sosial. Kalau dia punya Twitter, kita ikut punya Twitter gitu. Bukan untuk mengawasi, sekedar kalau dia sedang curhat, biasanya anak-anak ini curhatnya di sosmed. Betul, Prof. Betul. Kalau kita jadi teman dia di sosmed, kita jadi tahu, oh kamu sedang ada masalah apa nak. Mungkin dia tidak terbuka ke kita, tapi malah curhatnya di wall gitu ya, di Instagram. Ya, jadi mungkin kalau kita cukup punya literasi terhadap sosial media, kita bisa punya akun juga Instagram. Sehingga kita bisa berteman dengan anak-anak kita di dunia sosial. Ya. Saya kira itu mungkin Pak, yang paling penting memang edukasi akhirnya. Edukasi ke anak-anak bahayanya konten-konten digital. Jadi di konten-konten internet itu ada yang baik, ada yang buruk. Anak-anak harus tahu itu. Dikasih pengetahuan. Di sini anak saya sering install games misalnya di handphone saya. Dia bilang, nah ini bahaya karena
ada games-games yang kemudian bisa digunakan orang untuk mencuri uangnya ayah gitu. Iya, Prof. Ya, kamu mau nggak uangnya ayah dicuri tanpa ayah tahu gitu. Jadi kita beri kesadaran. Oh ya nggak mau ya, ada orang jahat ya. Ya iya, ada orang jahat yang bisa dengan gamesmu dia bisa memasukkan kode, bisa memasukkan aplikasi ke anak-anak udah ngerti dibilang begitu. Aplikasi ke dalam handphone ayah, lalu dia bisa mencuri uang ayah yang elektronik. Kira-kira gitu Pak, edukasi, Iya, Prof. pendampingan dan pembatasan. Kira-kira itu edukasi, pendampingan, pembatasan. Iya, Prof. Ya. Iya, Prof. Para netizen sekalian yang saya hormati, kita semua ini adalah orang yang memiliki komunitas, termasuk perguruan tinggi. Iya. Prof adalah berasal dari Universitas Indonesia, saya Iya. dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Ya, gitu Prof ya. Nah, kira-kira kalau pada level perguruan tinggi Prof nih, ini kan levelnya orang-orang cerdas, levelnya orang-orang teredukasi. Iya. Dalam pengalaman Prof dalam menggerakkan perguruan tinggi untuk menjadi benteng untuk mengurangi resiko atau dampak negatif daripada cyber ini Prof, pengalaman Prof bagaimana selama ini Prof? Perguruan tinggi justru menjadi andalan menurut saya seharusnya. Oh, gitu, Prof, ya? Dia menjadi garda terdepan untuk mengedukasi. Yang pertama secara komunitas mereka adalah orang-orang terdidik, Oh, siap Prof. orang-orang yang punya kemampuan, maka mereka yang harus di depan ya. Kalau dia dari Fasilkom, dari ilmu komputer, dari teknik elektro dan yang lain-lain dia mungkin sangat tahu teknologinya. Iya. Kalau dia dari ilmu kesehatan juga relevan karena ada data pasien yang harus dilindungi. Iya Prof, betul. Masih lekat di ingatan saya 2 rumah sakit di Jakarta itu dia kena ransomware, WannaCry. Iya. Jadi data-data pasiennya dikunci oleh hacker sehingga untuk membuka itu dia minta tebusan. Iya, Tebusannya itu betul. Bitcoin. Ya, jadi tenaga-tenaga di rumah sakit juga menurut saya tenaga IT-nya terutama harus paham masalah perlindungan data Iya, harusnya pribadi gitu, Pak. pasien ya. Termasuk bagaimana melindungi sistem teknologi informasi mereka supaya bisa beroperasi. Iya, Prof. Jadi penting perguruan tinggi. Mereka garda terdepan dan harusnya menjadi ujung tombak penyadaran penggunaan Iya, Prof. internet. Betul, Prof. Jadi ya mungkin 2-3 pertanyaan lagi Prof ya. Ya, silakan. Sebelum berakhir pada sesi pada malam hari ini. Ya, silakan Prof diminum dulu Prof. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Saya mulai berbicara terkait masalah komunitas seperti itu. Komunitas. Tadi sudah pemerintah Prof ya. Kemudian ke anak-anak, rumah tangga, perguruan tinggi. Nah, sekarang kan komunitas itu kan tidak bisa dinafikan Prof ya. Di sekitaran kita banyak muncul komunitas-komunitas remaja, milenial yang juga tidak lepas daripada aktivitas digital. Nah, kadang-kadang mereka kan tidak terlindungi karena tidak ada rule, tidak ada aturan yang membatasi mereka karena mereka adalah dalam lingkungan. Nah, sementara mereka juga adalah pengguna yang banyak Prof. Ya. Kalau dalam pandangan Prof, kira-kira rule-nya bagaimana Prof untuk komunitas ini supaya mereka bisa menjadi pemanfaat yang baik, tidak terkena risiko dan seterusnya dan bisa bermanfaat bagi negara Prof. Iya. Kali ini. Dalam literasi digitalnya konsepnya pemerintah, Kominfo dalam hal ini, literasi digital itu ada termasuk digital culture, Oh, digital culture Prof. budaya digital. Budaya digital itu adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya masalah karakter lalu wawasan kebangsaan ini harus tetap kita tanamkan kepada anak-anak kita. Iya Prof. Supaya mereka mengerti mana budaya yang sesuai dengan budaya tingginya budaya ketimuran, budaya Indonesia, dan mana yang tidak sesuai. Isme-isme seperti LGBT dan lain-lain misalnya itu mungkin sangat tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa. Betul, Jadi betul. jangan ditiru, jangan dibiasakan dan jangan dilakukan gitu. Iya. Ini budaya digital. Di cyber dia bisa dapatkan semua konten. Konten homoseksual bisa, konten seksual bisa, dan lain-lain semua bisa dia dapatkan. Jadi dia harus membentengi diri sendiri. Makanya terhadap komunitas ini menurut saya mestinya ada orang yang dituakan, yang bisa menjadi penasehat bagi mereka. Betul. Terutama terkait dengan wawasan kebangsaan, local wisdom, Yep. lalu adat budaya ketimuran, Betul, Prof. ya Indonesia yang religius itu juga perlu ditanamkan kepada seluruh komunitas ini. Dan itu peran para tetua ya, orang-orang yang dituakan, para tokohnya itu menjadi sentral. Dan sebaiknya tokoh-tokoh ini kita dekati, kita ajak bicara, kita beri
ajak dia sama-sama melakukan edukasi kepada komunitas-komunitas. Saya kira demikian. Baik, Prof. Oke, para netizen Celebes Update TV yang kami hormati, mungkin ini adalah sesi terakhir. Sebelum diakhiri, para netizen sekalian, mungkin Prof ada closing statement, mungkin juga bisa menjadi pesan bagi pemerintah, bagi stakeholder, dan semua netizen yang mendengarkan di Celebes Update Channel pada malam hari ini. Silakan, Prof. Iya, baik, terima kasih. Saya ingin pesan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, dan para pemirsa Celebes TV, sekali lagi bahwa di dunia internet itu bergabung orang-orang baik dan orang-orang jahat. Ya, betul. Ya, konten-konten baik dan konten-konten buruk. Ya, kita harus tahu itu. Ya, jadi literasi kita terhadap dunia internet harus lengkap utuh. Tidak hanya manfaatnya, tapi juga risiko kejelekannya. Jadi saran saya, kita harus terus meningkatkan kemampuan literasi digital kita. Memang ini eranya digital, ya. Ya. Kita harus banyak mencari informasi, banyak kalau ada seminar-seminar, ada FGD, ada webinar-webinar, ikuti itu kalau bisa. Baik. Sehingga kesadaran kita meningkat dan kita bisa juga melakukan penyadaran kepada keluarga terdekat kita. Paling penting kita mulai edukasi dari lingkungan keluarga kita dulu. Setelah itu baru lingkungan masyarakat yang lebih besar, dan insya Allah semakin besar dan semakin banyak orang yang sadar tentang internet, ya, sehingga internet ini bisa benar-benar menjadi teknologi yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat dan bangsa. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, baik, Prof. Excellent. Baiklah, para netizen Celebes Update Channel yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, demikianlah perbincangan kita yang santai pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa terus mengikuti dialog-dialog yang menarik dari Celebes Update Channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama.